Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para penyimak setia kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh channel TV ya. NU Damai channel TV. Yang alhamdulillah pada siang ini suasananya berbeda, yaitu berada di Taman Bekapai, Kota Balikpapan. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Yang pertama, yang utama, kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah masih diberikan umur panjang, berikan kesehatan oleh Allah, sehingga kembali kita bisa menyelenggarakan live streaming kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu para penyimak setia, di mana saja berada, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang arkanul iman, yaitu rukun-rukun iman. Pada pertemuan yang lalu juga kita membahas tentang pengertian iman dan juga tingkatan-tingkatan iman. Pada pertemuan ini kita memasuki substansi bagian daripada rukun iman. Yang pertama adalah antu'mina billah. Jadi kita beriman itu yang pertama beriman kepada Allah. Bagaimana pengertian beriman kepada Allah? Di dalam kitab ini dijelaskan bi an ta'taqida ala tafsil, dengan mengiktikadkan tafsil, secara terperinci, anallaha maujudun, sesungguhnya Allah itu maujud, Allah itu ada, qadimun, Allah itu dahulu, baqin, Allah itu maha kekal, mukhalifun lil hawadis, Allah itu berbeda dengan hal-hal yang baru atau sesuatu yang baru, mustaghnin an kulli syai', begitu juga Allah itu sugih, maha kaya dari segala sesuatu, tidak membutuhkan suatu apapun. Begitu juga Allah itu wahidun, yang maha tunggal, maha esa. Qadirun, Allah maha mampu, maha kuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun, Allah adalah zat yang mengetahui. Hayun, begitu juga Allah itu zat yang hidup. Sami'un, Allah itu zat yang mendengar. Basirun, Allah zat yang melihat. Mutakallimun,
Allah itu zat yang berbicara. Jadi pengertian beriman kepada Allah bagaimana kita memahami, mengetahui, mengiktikadkan melalui sifat-sifatnya. Sebagaimana di dalam kajian ilmu tauhid kita diajarkan mengetahui, memahami tentang aqaidul iman yang jumlahnya ada 50. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang jaiz bagi Rasul. Jadi jumlah keseluruhannya ada 50 perkara, ya, aqaidul iman sebagai dasar-dasar kita untuk memelihara, menjaga iman kita. Nah, di dalam beriman kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh musannif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, tadi disampaikan bahwa beriman kepada Allah kita harus meyakini yang pertama Allah maujud, ya, wujud. Nanti di dalam kajian ilmu tauhid itu ada dalil-dalilnya. Dalil itu ada dalil akli dan ada dalil nakli. Dalil akli itu adalah yang diambil dari akal, ya, logika kita. Ada dalil nakli yang diambil dari Al-Quran. Itu kita wajib menerima apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, tanpa membantah lagi. Karena itu Al-Quran adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya. Seperti misalnya dalil akli akan wujudnya Allah disampaikan di dalam kitab Tijan Darori, yang merupakan dalil akli akan wujudnya Allah itu wujudu hadhil makhluqat, ya, wujudnya ciptaan-ciptaannya. Ini menjadi dalil akan wujudnya Allah, adanya langit, adanya bumi, ya, adanya matahari, bulan. Pendek kata, bumi, langit dan seluruh isinya yang ada di dalamnya itu adalah menunjukkan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil aklinya, dalil naklinya sebagaimana bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya yang ada di antara langit dan bumi. Nah, ini diantaranya dalil yang menunjukkan akan wujudnya Allah. Begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan dahulunya Allah, kekalnya Allah, berbedanya Allah dengan sesuatu yang baru. Kemudian Allah berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan kepada yang lain. Begitu juga Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha mengetahui, Maha Hidup, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara. Nah, itu ada perinciannya nanti di dalam kajian kitab Tauhid. Wa alal ijmal, adapun secara ijmal, jadi keimanan itu bisa mengiktikadkannya itu secara tafsil, ya, secara terperinci. Dan bagi orang yang sanggup, ya, bagi orang yang sanggup
mengkaji, memahami untuk mendapatkan keyakinan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, maka berdosalah kalau seseorang tidak mengkaji dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah, ya. Kemudian kekalnya Allah, dahulunya Allah, dan lain-lainnya dari sifat-sifat yang 20, kemudian dia tidak mau belajar tentang itu. Maka sebagaimana dijelaskan di atas, itu dihukumi orang itu berdosa, ya. Namun paling tidak dianggap sah imannya, ya. Meskipun orang itu secara ijmal, secara global, dia meyakini, tidak secara tafsil, secara global, masih dianggap sahnya iman. Meskipun tadi dianggap berdosa kalau dia tidak mau belajar, memahami tentang itu, ya. Tapi setidaknya secara ijmal ini menunjukkan bahwa imannya dipandang sah, ya. Dia meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maha sempurna, dan kesempurnaannya Allah itu tidak ada batasnya. Nah, ini sudah secara global dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, ya. Tidak ada ketergantungan kepada yang lain, ya. Itu secara ijmalnya. Nah, itu diantaranya beriman kita kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah, kita harus mengiktikadkan melalui sifat-sifatnya Allah. Nah, ini nanti kajiannya berada di dalam kajian khusus kitab atau ilmu tauhid. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman secara sempurna, secara tafsil, ya, memahami, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah wasaniha antu'mina bimalaikati, yaitu beriman kepada para malaikatnya Allah. Bagaimana cara beriman kepada malaikatnya Allah? Bi an ta'taqida annahum ajsamu nuraniyatun latifah. Kita harus meyakini bahwa para malaikat itu adalah jisim yang berbentuk cahaya, kan? Jisim berbentuk cahaya yang lembut, ya. Cahaya yang lembut, ya. Saking lembutnya cahaya sehingga tidak keidrok oleh mata kita yang ada di alam lahir dohir, ya. Jadi malaikat ini termasuk adalah makhluk Allah yang goib, yang dimensinya berbeda dengan kita, ya. Berbeda kalau cahaya lampu, misalnya kita melihat ada lampu, ada cahaya, ya. Kalau itu kan kelihatan. Tapi malaikat ini adalah nuraniyatun latifah, ya. Cahaya yang amat sangat lembut sehingga mata kita tidak bisa mengidrok, ya, menembus melihat malaikat, ya. Karena malaikat dikasih atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alam yang berbeda dengan kita, ya. Alam yang berbeda dengan kita. Kemudian malaikat itu laisu zukuran wala inasan wala khunasan. Malaikat itu bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan, dan bukan juga ada jenis itu yang dikatakan apa ya, bencong atau apa. Disebut laki-laki karena ada jenis kelamin perempuan. Disebut perempuan, ada juga jenis kelaminnya laki-laki, begitu kan ya. Jadi setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu namanya di dalam fikih itu hunsa, ya. Nah, hunsa. Nah, malaikat bukan juga seorang laki-laki, bukan seorang perempuan, ya. Bukan juga
makhluk yang dua jenis kelamin disebutnya. La abun lahum wala umun lahum. Juga tidak ada bapa, tidak ada ibu. Lahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Dan juga para malaikat itu ya sebagai makhluk yang benar dengan apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah menyembunyikan malaikat itu. Misalnya Jibril, ini ada wahyu mau disampaikan kepada Nabi Muhammad, sembunyikan saja wahyunya. Tidak ada. Ya. Ibadun, malaikat itu ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun kepada Allah ya atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka ya, dan semuanya dilaksanakan perintah-perintah itu ya. Dan shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka benar atas apa-apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna. Malaikat itu tidak makan seperti kita, tidak minum seperti kita, tidak menikah ya. Bagaimana menikah? Tadi kan bukan laki-laki, bukan perempuan. Biasa menikah itu laki-laki berpasangan dengan perempuan. Nah, itu kita umumnya yang normal. Tapi kalau laki-laki senangnya juga laki-laki juga, itu perlu dipertanyakan begitu kan. Nah, kenormalannya begitu. Atau perempuan senangnya sama perempuan. Jadi yang normal, fitrah yang diberikan oleh Allah, berpasangan ya laki-laki senangnya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki, kemudian melalui jalur yang namanya nikah. Tapi berbeda dengan malaikat ya, la yatanakahun, malaikat itu tidak menikah. Wala yatawaladun, malaikat juga tidak mempunyai anak. Jadi tidak mempunyai keturunan sebagaimana kita pada umumnya. Wala yanamuna, tidak juga tidur. Kalau kita ada waktunya bangun, ada waktunya tidur, ada waktunya beraktivitas, ada waktunya beristirahat. Tapi malaikat tidak. Ya. Kemudian wala tuktabu a'maluhum, tidak ditulis kitabnya, ya. Tidak ditulis amalnya, maksudnya tidak ditulis amalnya di anahumul kitab, sebab mereka itu adalah kitab. Mereka itu mencatat amal, bukan dicatat amal ya. Karena orang-orang yang dicatat itu ya orang-orang ada kebaikan, ada keburukan. Berarti dicatat untuk nanti dihisab, dihitung mana baiknya, banyak baiknya atau banyak buruknya. Sementara malaikat itu tidak dicatat ya, tidak dicatat amalnya. Karena malaikat itu makhluk instinktif, makhluk yang hanya tunduk kepada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat ya. Kemudian malaikat itu wala yuhasabuna li'annahumul hisab, tidak juga dihisab. Wala tuzanu amaluhum, tidak ditimbang amalnya. Li'annahum la sayyi'ata lahum, sebab tidak ada kejahatan, tidak ada kesalahan bagi para malaikat. Ya. Wa yuhsyaruna ma'al jinni wal insi, dan para malaikat itu akan dikumpulkan bersama jin dan juga manusia. Ya, kelak berkumpul juga jin, manusia, begitu kan ya. Kemudian juga dengan izin Allah yasfa'una fi asoti bani Adam ya. Kemudian juga dengan izin Allah bisa juga memberi syafaat kepada orang-orang yang bermaksiat dari keturunan Bani Adam dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yarahumul mu'minun fil jannah, dan orang-orang yang beriman di surga akan bisa melihat malaikat. Karena dimensinya sudah lain ya. Di dunia kita tidak bisa melihat malaikat, maka di akhirat, di surga kelak
ya, kita akan bisa melihat para malaikat. Loh, jangankan malaikat, Allah juga nanti di surga orang-orang yang beriman itu akan mampu sanggup melihat zat Allah. Ya. Berdasarkan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jadi orang-orang yang beriman nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan yang luar biasa di surga nanti, bisa menatap memandang zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak daripada kebahagiaan yang ada di surga. Jadi jangankan malaikat, Allah juga nanti akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga kelak. Tapi kalau untuk di dunia, siapapun tidak akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban kita, ya, kewajiban kita bukan merenung tentang zat Allah, tapi bagaimana kita merenung akan ciptaan-ciptaan Allah yang disebut tafakur tadi, yang pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang tafakur. Makanya ada sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Bertafakurlah kamu tentang ciptaan-ciptaan Allah, tapi janganlah coba-coba kita bertafakur, merenung, memikirkan tentang bagaimana bentuknya zat Allah itu. Ya, karena apa yang ada di pikiran kita itu semuanya salah, itu semuanya makhluk. Ya, tidak ada yang benar. Nanti saja ketika kita dengan rahmat Allah kita memasuki surganya Allah, maka kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa yadkhulunal jannah. Ya. Mereka akan masuk ke dalam surga. Wa yatanawaluna nikmah. Mereka juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Bima sya'allahu. Ya, dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Namun dikatakan oleh sebagian ulama, qala Ahmad Suhaimi, ya, waja'an Mujahid ma yaqtabi annahum la yaquluna fiha. Malaikat ternyata di surga sebagaimana di dunia tidak makan juga. Kalau kita di dunia makan melulu, ya. Bahkan bedanya dengan Rasulullah, kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Berbeda malaikat. Malaikat itu di dunia, malaikat itu ketika di dunia ini juga tidak makan, tapi ketika di surga nanti juga tidak makan dan juga tidak minum, walayan kihuna, dan juga tidak menikah. Ya, wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Mereka itu sebagaimana keadaan mereka di dunia ini. Ya. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini wa yamutuna binubkhatil ula. Ya. Para malaikat itu diwafatkan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ya, jadi ketika ada tiupan sangkakala yang pertama, ya, itu malaikat juga sebagaimana makhluk yang lain mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa mati. Jadi ada tiupan yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil, maka membuat gempar semua makhluk Allah. Ya. Jin mati, apalagi manusia juga mati. Malaikat-malaikat juga mati. Tapi ada yang belum mati dulu dengan tiupan yang pertama. Ilaha malatal ars waru'usa il arba'ah, ya, dan pemimpin malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Nah itu yang 4 belum, sama pemikul aras, ya. Fa innahum yamutuna ba'daha. Mereka akan meninggal setelah apa? Setelah tiupan yang pertama. Jadi tiupan selanjutnya, maka malaikat yang pemikul aras dan 4 pemimpin malaikat baru itu wafat, ya, baru itu wafat.
Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Ya. Kemudian fayajibu al-iman bi anahum baliguna fil kasroh ila hadin la ya'lamu illallah. Wajib iman, ya. Sesungguhnya mereka itu, banyaknya mereka itu sampai kepada batas yang tidak diketahui kecuali Allah. Jadi para malaikat itu, keseluruhan malaikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma diperintahkan mengetahui, ya, hal-hal atau malaikat-malaikat yang memang diharuskan kita mengetahui. Kalau kita di madrasah diniyah, ya, atau saya mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran, biasa mengajarkan tentang malaikat yang wajib diketahui, jumlahnya ada 10, ya. 10 malaikat utusan Allah yang diberi tugas dari Allah. Nah, ini 10 malaikat itu yang wajib. Jadi kita semua paling tidak 10 malaikat ini wajib memahami. Nah, begitu juga di dalam kitab ini dijelaskan, ya, alal ijmal, yaitu man waroda ta'yinuhu bismil makhsus, yaitu malaikat yang sudah warid, sudah ditentukan nama-namanya yang sudah mendapatkan suatu kekhususan. Memang ini wajib diketahui. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menurunkan hujan. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ijrail tugasnya mencabut nyawa. Munkar Nakir tugasnya memeriksa di alam kubur. Raqib tugasnya mencatat amal baik. Atid tugasnya mencatat amal buruk. Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, ini mesti diketahui orang-orang yang beriman. Ini yang wajib diketahui. Adapun keseluruhan malaikat, itulah ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan untuk diperintahkan untuk mengetahui seluruh malaikat kecuali yang wajib, ya. Tetapi bagaimana kita mengimani malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, di sini dikatakan ka Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Ridwan wa Malik wa Raqib wa Atid, kan, wa Ruman wa Hamalatil Aras wal Hafadhah wal Katabah, ya. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang ihtilaf, perbedaan para ulama. Siapakah yang paling afdol dari malaikat? Nah, kalau Imam Al-Qalyubi mengatakan wa'lam anna Jibril afdolul malaikah. Jadi Jibril itu adalah pemimpinnya malaikat, seutama-utamanya malaikat. Tetapi juga berbeda dengan pendapat ulama-ulama yang lain, ya. Nah, ini tidak terlalu penting, ini hanya perbedaan pendapat saja di karangan para ulama. Poin pentingnya itu adalah bagaimana poin yang kedua dalam rukun iman setelah kita mengimani Allah adalah mengimani malaikat-malaikat Allah. Demikianlah pemirsa yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini di Taman BKP PLN Kota Balikpapan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, bisa bersua berjumpa kembali lagi di minggu yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.